tamu nih. Host makan receh. Nih. Hai Balen, ya Allah ya cucok banget sih. Salah ya, harusnya diginiin ya. Harusnya di sini ya. Ini yang namanya Balen. Emberan. Ya Allah Budes, kalau ini mah dipanggilnya jangan Mbak, kakak kan. Oke, ya jangan kan? tante ya. Jangan tante. Kesannya tante-tante girang. Emburan. Kalau gini harusnya dipanggil Kak Budes ya, nggak cocok dipanggil Mbak. Ini loh Foodies, Leni atau akrab dipanggil Mbok Len yang suka ngonten sambil jualan sego pecul di mobilnya setiap pagi guys. Gayanya itu loh ya, nyetrek abis. Kacamata hitam, dipadu outfit kebaya dan bawahan jeans. Aduh, mau kemana sih? Kece abis. Outfitnya spesial, sego pecelnya juga spesial dong pastinya. Ini tuh sego pecel khas Pare di Kediri yang pakai sambal tumpang alias tempe mateng yang difermentasi. Sayurnya pakai 9 jenis nih Foodies. Ada kenikir, bayam, pepaya muda, toge, sampai kembang turi yang susah banget nih buat dicari ada di sini. Harganya juga receh abis, 15.000 aja. Kalau kurang nendang bisa juga pakai nasi merah atau tambahan lauk yang beragam. Pantes ya dari belum buka udah ditungguin sama fansnya. Nah Foodies, biar kenyang maksimal, tambahin ote-ote udang sama telur omega 3-nya deh. Bah, dijamin nikmat, sehat, mantap. Oh tuh Foodies ya, ini sayurannya banyak banget. Dan di sini cuma ada nasinya tuh nasi merah Foodies. Kita cobain ya dari bumbunya ya. Oh. By the way Foodies ya, ini samping kanan kiri aku ada yang pelanggan tetap, ada yang pelanggan baru. Gimana yang pelanggan baru rasanya Bu? Cocok nggak? Cocok. Cocok ya? Orang Jawa cocok ini. Orang Jawa ini cocok. Aku juga, aku sebagai orang Jawa gitu ya, keturunan Jawa, aku juga cocok Foodies. Jadi ini tuh perpaduan rasanya ini komplit ya, ada pedesnya, ada manisnya, ada gurihnya. Dan yang paling penting itu kencurnya Bu. Iya, berasa. Ya, kencurnya berasa, itu kuncinya ya Foodies ya. Rada pedas, pahit, dan manis dari kencur mewarnai lidah banget tuh Foodies. Apalagi kalau udah diaduk sama sayur-sayuran ya, wah, wena epol. Ini tingkat kematangannya pas nih, nggak terlalu kematangan, jadi masih ada tekstur crunchy-crunchy-nya gitu. Sini. Ternyata Bolennya mau masuk TV juga. Mau masuk TV. Boleh. Ini bumbu ngeracik sendiri. Iya, Cucok. Iya dong. Ternyata tadi gak cuma orang Jawa aja yang suka, tapi ini orang Sumatera, orang Padang juga cocok sama Ada rasanya. orang Medan juga langganan. Oh iya, waduh. Definisi pecel pemersatu bangsa nggak tuh? Semua lidah cocok sama sego pecel Mbak Len. Apalagi nih kalau dicampur sama sambal tumpangnya. Aduh, sesuatu ya. Ini rasanya jadi makin medok. Iya. Gurihnya jadi makin nampol. Apalagi kan kalau si sambal tumpang ibu mau juga Ibu? Enggak, orang sana enggak mungkin. Saya semuin aja ya Bu ya. Nah, kalau sambal tumpang ini tuh kan si tempenya itu udah punya cita rasa sendiri ya. Apalagi tempe-tempe yang udah mulai membusuk itu punya rasa yang khas gitu ya Bu ya. Dan dicampur lagi sama bumbu kacang itu jadi rasa ciamik. Terima kasih banyak. Perfect Foodies. No, Peres Club nih Foodies, ternyata tuh emang enak banget loh pakai tempe semangit. Approve asli Kediri, ini mah jempolan pokoknya. Apalagi nih ditambah sama ote-ote udang ya kan. Secara jodohnya gorengan tuh ya sambal pecel. Ini yang pedes ya. Ini tebal banget ote-otenya tuh. Terus luarnya itu agak garing dan dalamnya lembut pedes. Gurihnya dapet. Bumbu-bumbunya juga dia berani bumbu, Udis. Terus kita harus makan juga bareng sama si udangnya.
Nah, kalau foodies mau kesini bisa banget datang dari jam 7 pagi ya sampai jam 10 pagi. Tapi biasanya sih jam 9 udah habis tuh foodies. Cus, cobain. Foodies, kalau foodies mau kesini juga cari aja ya Sego Pecel Mbok Len. Ini tuh ada di daerah Prima Harapan, Bekasi Utara, foodies. So foodies, ini dia yang namanya Mang Receh. Menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, kalau yang jualan dan nyentrik kayak begini udah pasti nyuri perhatian ya nggak sih? Kiki Farel aja sampai bela-belain hunting ke lokasi jualannya Jenderal Boneng yang ternyata ketemunya tuh di Pos 4 Cipinang Elok di Jatinegara, Jakarta Timur. Foodies, lihat dong. Udah warnanya orange, pakai topi koboi, pakai kacamata, udah nyentrik belum? Udah kece belum? Udah beda belum? Udah beda kan? Iya dong, karena hari ini spesial banget karena aku mau makan di tempat bapak-bapak yang nyentrik. Tuh, bapak-bapaknya. Lapor Jenderal. Oh ya, Saya lapar, ya pengen yang hangat-hangat. ada Apa adanya? kembang tahu obat stres. Wah, kembang tahu bukan cuma obat lapar tapi obat stres, emang bisa? Ya udah kalau gitu bikin deh, coba deh. Perhati deh foodies, outfitnya Jenderal Boneng tuh penuh pesona ya kan? Pesona yang bikin orang ketawa. Koleksi outfitnya juga banyak loh foodies, sebagian dari pemberian orang-orang yang bersimpati. So, ada juga nih beberapa baju yang kurang pas dengan ukuran badannya. Nah, untungnya nih Jenderal Boneng punya bestie yang bisa bantu permak bajunya. By the way, jualannya sih cuma kembang tahu, tapi bisa awet nih, eksis selama 40 tahun lebih. Wah, kalau ada legend kayak begini sih udah nggak perlu diraguin lagi ya foodies. Rasa udah pasti enggak recehan. Gula jahenya ternyata ada daun pandannya. Iya. Wah, wangi gulanya berasa banget. Wangi daun pandan juga enak. Itu baru tebak-tebak aromanya doang. Gimana kalau langsung habak aja Yuki? Mumpung masih anget-anget tuh. Asik. Tuh. Wow. Manisnya ada. Pedes jahenya berasa. Aroma kedelainya juga kuat banget. Dan ini adalah makanan salah satu sumber protein terbaik juga, foodies. Bener banget Ki, di balik lembutnya kembang tahu ini ada manfaat baik protein nabati dan mineral untuk memelihara tulang yang sehat dan kuat. Cakep. Saking lembutnya, nggak perlu dikunyah, itu langsung bisa hilang masuk ke dalam tenggorokan dan langsung bles ke perut. Enak banget ini. Effortnya itu effortless. Jadi buat orang tua yang giginya udah nggak ada, cobain deh. Meski aroma jahe, pandan, dan gula merahnya kuat, tapi sama sekali nggak ngerusak atau ngilangin aroma khas kedelai yang merupakan bahan utama dari kembang tahu ini foodies. Untuk harga 10.000 mah ini worth it banget sih, soalnya kualitasnya no kaleng-kaleng. Kembang tahunya super lembut, kuah jahenya juga the best karena terbuat dari jahe emprit, raja pedesnya perjahean. Ternyata untuk kuah kembang tahu ini, untuk segini lumayan agak kental sih ya. Tuh, lihat deh, warnanya coklat tua. Nah jahenya ini, jahe itu jahe emprit katanya, yang itu rasanya itu lebih pedas daripada jahe-jahe tipe lain. Nah saking pedesnya, itu bahkan ini agak-agak kayak sedikit kayak pahit-pahit, getir-getir gitu lah. Tapi ini emang enak sih, tuh. Cocok tuh ya buat foodies yang lagi meriang atau malah lagi kurang semangat nih menjalani hari. Cie, curcol. Coba deh kamu datang aja ke sini dan icip kembang tahunya Jenderal Boneng. Tau nggak? Ada bonus tak terduga yang bikin foodies bakal geleng-geleng kepala loh. Ada aja nih emang idenya Jenderal Boneng. Berasa kayak ada musik gitu nggak sih Bu? Tuh, kok saya goyang ya? Aduh, tuh. Oh, baru notice saya foodies. Pantesan ini kok sambil makan stres saya tuh agak hilang karena goyang-goyang. Oh, jadi dia tuh pasang radio jadul.
Dia tuh bikin slogan, bikin kata-kata tuh bukan cuma sekedarnya aja, tapi memang ada yang nyambung aja gitu. Kenapa kembang tahu ini bisa bikin stresnya hilang? Karena ya ternyata dia pakai radio, musik jadinya goyang-goyang. Kalau penjualnya modelan begini, iya benar juga sih, udah pasti ketawanya nular ya. Bahagianya pun nular dan bikin stres auto kabur deh tuh, hempas. Nah Budis, buat kamu yang penasaran sama obat stres yang unik dan tiada duanya ini, Jenderal Boneng jualan keliling dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore ya. Nah kalau kalian nyarinya di sekitaran jam 4 sore, dia mangkal di dekat Pos 4 Cipinang Elok, Jatinegara, Jakarta Timur Budis. Oke, cus diborong ya, dan selamat ketemu Pak Jenderal. Oh boy. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makan. Foodies, yang warna-warni memang menarik, apalagi rasanya ciamik. Dan ini dia, es campur selendang mayang Kang Wawan. Emang bener Foodies, totalnya ada 4 jenis isian yang berbeda. Ada selendang mayang yang warnanya colorful banget, bubur sumsum yang hijaunya gak kalah ngejreng, bubur mutiara yang super pink, dan si bulat-bulat gemoy candil nih. Duh, rame ya. Paduan rasanya juga gak tanggung-tanggung Foodies. Kang Wawan ngasih manis wanginya dari kental manis dan juga gula merah, sementara gurihnya dari santan buat ngimbangin si rasa manisnya biar gak giung gitu loh Foodies. Dan biarpun ada esnya, tekstur kuahnya tetap creamy loh. Kayak laki, langsung kita takis gak sih? Wah, ini aroma gulanya ini berasa banget. Aroma manis-manisnya itu yang memang bener-bener udah menusuk hidung. Seger banget. Satu kata, ya udah ini manisnya memang manis banget karena memang ada gulanya iya, dikasih santan jadinya gurih, plus dikasih juga kental manis jadi bikin memang manis banget. Nah, karena semua isian ini dari beberapa jenis tepung yang berbeda, jadi setiap suapan tuh ada sentuhan aroma wangi yang beda juga Foodies. Bubur sumsum dari tepung beras lebih terasa wanginya ketimbang selendang mayang yang terbuat dari hangkwe. Ini saking lembutnya si sumsumnya, jadi pas aku masukin ke dalam mulut itu langsung hilang tanpa dikunyah. Nah, warnanya hijau, menarik banget, warna-warni. Sedangkan kalau untuk selendang mayangnya ada warna hijau, tengahnya putih, terus ujung sebelah sininya tuh ada merahnya juga. Sama-sama lembut, cuman memang untuk selendang mayang ini lembutnya ini beda banget. Dia lebih ke arah kayak kenyal. Tapi kalau untuk sumsumnya, Foodies, dia lebih ke arah kayak terlalu rapuh gitu kan. Seperti hati saya yang gampang rapuh. Masih bahas yang kenyal-kenyal, tapi yang ini beda tampilan dan juga rasa nih Foodies. Kalau bubur sumsum dan selendang mayang hampir nggak ada rasa yang dominan alias agak plain. Nah kalau si bulat coklat ini ada sedikit aroma wangi ubi dan rasa-rasa manis yang masih tertinggal di lidah tiap kali kita kunyah. Sementara bubur mutiaranya nggak manis nih, tapi punya tekstur yang unik. Sama-sama kenyal. Cuman dia di dalamnya itu kayak sesuatu yang belum mateng, tapi dia udah mateng. Nah, kayak gitulah. Nah, ini sekarang aku mau cobain candilnya. Sama-sama kenyal, dia tuh ada dua tekstur yang berbeda. Untuk luarnya itu bener-bener kenyal banget. Dalamnya itu kenyal, lebih kayak keras sedikit. Jadi lebih apa ya, kayak padat gitu, Foodies. Rasa dan warnanya benar-benar kompak dan kompleks yes. Masing-masing ngasih sensasi, aroma, rasa, dan tampilannya beda-beda, tapi bisa menyatu selazis ini. Dinginnya iya, wanginya ada, manisnya apalagi. Cocok banget nih kalau kita habis makan siang. Dengan makan makanan yang penuh dengan santan, penuh dengan sambal, penuh dengan minyak-minyakan, itu ditutup sama es ini tuh mantep banget. Cuma nih, for your info Foodies, lagi-lagi kalau mau dapet yang enak ya kudu ada effortnya ya. Dari sejak buka jam 10 pagi, udah mulai berdatangan tuh para pembeli. Udah nggak kehitung deh mana yang langganannya Kang Wawan, mana yang FOMO. Ayo, kalian FOMO juga nggak? Nah di sini ya Foodies ya, karena memang ini lebih ke arah orang tuh kalau beli tuh take away gitu kan. Jadi memang untuk yang makan di sini tuh jarang banget. Tapi jangan salah,
Ini baru 2 jaman aja nih udah habis nih panci pertamanya. Bukan? Nah kan? Masih terus berlanjut. Tapi memang rata-rata orang yang beli itu untuk dibawa pulang lagi. Yakin nih bisa tahan cuma ngeliatin Kiki makan es kayak begini? Oke lah, pastinya enggak kan? Kita spill alamatnya ya. Mana tahu ada yang tiba-tiba pengen ngeborong gitu. Soalnya kan ini receh banget foodies, cuma 15.000 aja. Apalagi bisa request kombinasi isinya sesuai selera kita. Yeay, asik kan? Foodies langsung aja deh, langsung cus datang ke sini ke Jalan Nusa Indah Raya, daerahnya Pondok Kopi. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau. Foodies, biasanya kalau pelangi itu ada di langit ya kan, tapi sekarang pelanginya ada di bumi nih. Wow, Ibu boleh saya angkat nggak? Ini dia nih pelangi-pelanginya ya kan, bakso merah, kuning, hijau, ungu nih di Ciracas. Wow, ini tuh unik banget ya kan. Ini pelanggannya udah banyak nih. Langganan Mas? Iya. Langganan yang bakso pelangi dalam tetelan. Oke, dalamnya tetelan. Warna apa biasanya favorit? Ungu. Wah, ungu. Kenapa nih ungu nih kira-kira nih? Perbaksoan duniawi itu emang ada aja gebrakannya ya foodies. Ya bentuknya, ya isiannya, udah macem-macem banget. Sekarang malah warnanya dong yang macem-macem juga. Ini tuh bakso pelangi di bakso viral yang ada di Ciracas foodies. Warnanya dari pewarna makanan kok yang aman man ya, jadi nggak perlu worry. Nah yang ini udah pasti warna-warninya nikmat sekali. Ukurannya juga jumbo-jumbo loh. Ada kali setengah kilogram ini mah. Wadidaw, lambung kanan kiri auto penuh lah ya pokoknya. Harga so pasti receh dong foodies, 25.000 aja. Foodies, semua bakso pelangi ini isiannya sama ya, pakai tetelan. Jadi tinggal pilih deh tuh warna favorit kamu aja. Udah deh, langsung tancap makan foodies. Ini yang warna ungu, kemudian ini yang warna merah. Nih, tuh gede-gede banget. Ini ukurannya serius, melebihi ekspektasi aku. Kalau bisa makan bakso tuh gede ya, cuman dia tuh nggak segede ini, tuh gede banget loh. Ya kan? Tuh. Wih, coba kita rasakan versi originalnya ya. Wah, serius. Daging banget. Kayaknya ini 80% daging nih ya kan, 20%-nya tepung nih. Jadi bener-bener rasa dagingnya mendominasi, terus baksonya itu lembut gitu ya. Bener-bener no effort sama sekali makannya. Nih, lagi. Ngedaging iya, lembut juga iya. Soalnya pakai campuran daging ayam dan daging sapi dengan perbandingan yang pas. Jadi meski baksonya segede gini, ngunyahnya tetap nyaman kok foodies. Meskipun belum dicampurin yang lain-lain, tapi menurut aku rasanya bener-bener paten foodies ya. Tuh, warnanya udah kreatif ya kan. Terus isi dalamnya kalau mau lihat, kamu mau lihat foodies, ini dia nih. Wow, tuh. Duh, kalau udah berlemak-lemak gini tuh pasti kesukanya warga plus 62 ya kan. Tuh, termasuk yang samping aku nih, kayaknya lahap sekali nih makannya nih Bu. Mantap ya Bu. Wow, itu yang warna kuning ya. Terus yang sebelahnya itu warna hijau. Waduh, emang langganan di sini Bu? Oh gitu. Seminggu berapa kali ke sini? Bisa berapa kali? Bisa 2 kali. Foodies, kalau pelanggan udah kepincut kayak begini, emang baksonya sih yang paten. Isian tetelannya itu loh, no play-play beneran sebanyak itu. Jadi, si tetelan ini sepertinya sudah dikasih garam juga ya. Jadi dia tuh ada sensasi asin-asinnya, nggak hambar sama sekali. Jadi meskipun belum dicampurin yang lain-lain, tapi rasanya tuh wow, menghipnotis. Tuh.
Asin, gurih, melting, aduh-aduh rasanya emang sewarna-warni warna baksonya ya foodies. Apalagi kalau udah kena sambal jagoan ini, sambal kacang Garut. Ulala, mantap betul. Wih, ini dia foodies. Ini saya kepedean apa gimana nih ngasih sambal yang banyak. Semoga nggak terlalu pedas ya kan. Bu, mau juga nggak? Coba disikat, Bu. Kayaknya demen pedas nih ya. Ini dia nih foodies. Wow, mantap ya. Sikat. Wah, boleh jujur nggak? Pedas, pedas ya Bu? Tadi Ibu bilang nggak pedas yang ini sambalnya. Ya, kali aja buat aku. Kali aja katanya. Tapi ternyata pedas banget. Memang dia tuh basicnya kacang ya. Tapi ternyata dipadukan dengan si sambal ini menurut aku kayaknya kacangnya jadi 40%, terus sambalnya 60% Budis. Lebih pedas, lebih terasa sambalnya. Tapi gurih-gurih dari si kacangnya ini juga terasa ya. Sambelnya pakai rawit merah kering ya foodies, makanya menyala abis tuh warna dan rasanya so pasti meledak di mulut. Autogobios tuh kayak Dani. Aduh, ini saya kepedean foodies, ternyata ya sambalnya tuh nempel ya kan, nempel di bibir saya. Langsung sampai ke hati dia foodies saking pedasnya. Pokoknya buat kamu nih yang demen pedas, ayo challenge datang ke sini ke Bakso Viral Ciracas ya kan. Makan receh menu receh tapi rasa nggak recehan. Nggak recehan ya Bu, mantap ya. Lanjut. Wih. Ngakunya sate, tapi bukan dibakar. Kok malah digoreng? Eits, jangan salah foodies. Kalau udah dioseng bareng sama bumbu, rasanya mabeh, dijamin lagi. Ini digoreng seperti ini apakah bisa empuk, Pak? Bisa. Oh, bisa. Sate empuk di sini tempatnya. Wah, sate empuk di sini tempatnya katanya saking pedenya. Makanya kita akan mencoba. Pak, ini rahasianya bisa seempuk itu memang apa sih Pak kira-kira? Ada dah. Boleh di sini? Oh nggak boleh, ada deh katanya. Khasnya sate goreng emang nggak pakai tusukan ya foodies. Ini biar pas masak tuh lebih satset dan bumbunya ngeresap sempurna. Apalagi ada campuran kuah gulenya. Wah, ini mah wajib banget ngeresep sampai ke serat daging ini foodies biar makin sedap. Ya potongan daging yang dipakai ini nggak sembarangan loh ya. Khusus pakai bagian lulur atau punggung dan paha aja. Nah uniknya lagi nih di tongseng Solo Pak Min ini sambelnya dibuat dadakan. Jadi benar-benar fresh to foodies. Cabenya benar-benar segar ya foodies ya. Foodies, menu kita hari ini udah ready. Ada sate goreng, tongseng ayam, dan juga rica-rica jeroan. Let's go kita sikat sate gorengnya dulu kali yes. Menurutku ini tekstur dagingnya medium ya, nggak kampukan, nggak keras sama sekali juga. Ini kalau dari kuahnya nih ya, kuah sate gorengnya. Jadi ini lebih ke nyemek ya, kuahnya memang nggak banyak tapi nyemek dan kental gitu loh. Ini manisnya manis, tetap ada balance gurihnya, terus ada rasa kayak rasa apa ya, keleweknya juga. Aku juga ngerasa ada aroma-aroma strong dari keleweknya, kecium banget, sama bawang putihnya berasa banget. Gak pelit buat kasih bumbu, sate gorengnya itu beneran lazis, gak bau dan juga empuk po. Pokoknya mah mantap foodies. Foodies, karena cabenya nggak terlalu matang atau setengah matang ya, jadi ini pedasnya berasa banget. Dan jadi jatuhnya seger banget. Nah kalau mampir ke sini jangan lupa pesan tongseng ayamnya juga ya foodies. Soalnya ini yang paling dicari nih, gurih, manis, asin, dan sensasi asam dari tomat hijaunya itu. Mantep banget, yuk makan yuk. Ini kuahnya nggak terlalu manis, tapi dominan ke gurih karena dia pakai santan ya foodies ya. Kalau ayam ya udahlah ya normal, tapi ini ayamnya benar-benar menurut aku bumbunya ngeresep ke dalamnya. Tekstur ayamnya nggak ada komplain dari aku. Terus kalau untuk sayurnya ya,
sedikit lembek tapi nggak overcook. Ini benar-benar pengen aku uyup kuahnya karena bikin enak banget ya, sambalnya tuh bikin tambah selera. Aku mau uyup ah. Nah, menu terakhir nih wajib juga dicobain, apalagi buat para pasukan berani terabas kolesterol. Kudu coba jeroan rica-ricanya. Ada usus, babat, dan juga paru. Bah, mantep yes. Aromanya kebetulan bener-bener udah aroma bumbu ya, foodies, yang nggak ada aroma perengus yang kambing gitu, nggak ada. Oke. Ini itu lebih manis dari yang lainnya dan kuahnya juga lebih encer daripada si sate goreng. Emang jeroan tuh enak banget ya, foodies ya. Wow, enak banget. Jeroannya masih kenyal, tapi nggak alot. Jadi kalian tetap bisa punya. Tadi usus yang aku makan itu, rasanya ada crunchy-crunchy-nya, tapi crunchy-nya itu bukan dari hasil digoreng ya. Menurut aku ini karena dia ada kayak sedikit tulang rawan gitu tekstur, tapi aku nggak tahu itu apa. Cuman pasti itu katanya sih usus ya. Nah, for your info nih foodies, masak jeroannya juga nggak ngasal loh, harus melalui 2 proses masak. Jeroan direbus dulu dalam kuah gulai, setelah itu baru digoreng. Makanya biarpun judulnya jeroan, tapi ini tuh sedap banget, bumbunya ngeresep pol sampai bagian terdalam. Ini juga harganya benar-benar terjangkau, harganya benar-benar receh banget. Bayangin ini satu mangkok hanya Rp28.000 saja, foodies. Pokoknya semuanya menu di sini start from Rp28.000 ya. Gimana? Receh gak tuh? Foodies mau juga ya? Coba dong di Spalspil nih Soraya, di mana sih lokasinya? Adanya di mana Kak Soraya? Adanya di Tongseng Solo Pak Min ya. Ini letaknya ada di Sunter Agung. Kalian cari aja, adanya di pinggir jalan. Ini buka dari pagi sampai malam. Hati-hati antri ya, kalian harus sabar menunggu, tapi ini worth it buat ditunggu. Oke foodies, makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan.